Berjumpa lagi bersama saya, Nurjana Jabar, pada edisi Jumat 3 Januari 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan. Yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, korban bernama Ahmad Fahmi dilaporkan tenggelam saat berenang bersama kawan-kawannya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 2 Januari 2020 di saluran kanal Jalan Sungai Sadang, Makassar. Sebelumnya teman korban bernama Arif juga dilaporkan tenggelam, namun Arif ditemukan dalam keadaan selamat oleh warga setempat. Proses pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan dari Tagana Dinsos Makassar, juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan anggota Damkar Makassar. Setelah melakukan pencarian sekitar 30 menit, korban akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Setelah jasad korban ditemukan, putra kedua pasangan Syarifuddin dan Etniati ini langsung dibawa menggunakan armada damkar ke Rumah Sakit Pelamonia TNI AD. Penemuan seekor ikan paus berukuran 9 meter ditemukan mati terdampar di Pantai Babalang, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis 2 Januari 2020. Penemuan ikan paus berukuran 9 meter ini langsung menarik perhatian warga setempat yang langsung mendatangi lokasi. Sejumlah warga langsung mengabadikan foto ikan paus yang berukuran besar tersebut. Sebagian lagi mendekat dan memegang badan ikan paus. Ikan paus tersebut ditemukan salah seorang nelayan bernama Saharudin pada pagi 2 Januari 2020, kata Rahmat, salah seorang warga desa Beru-Beru. Dua pengendara motor yang bernama Tajudin dan Abdul Rasid yang sedang berboncengan tertimpa pohon yang sedang lapuk di pinggir jalan Dr. Ratulangi, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada Kamis 2 Januari 2020. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia Tengah yang mengakibatkan salah seorang di antaranya meninggal dunia. Dua korban tersebut bernama Tajudin dan Abdul Rasid. Namun naas, pada kejadian tersebut Abdul Rasid dikabarkan meninggal dunia. Sementara itu Tajudin dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan intensif. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu 1 Januari merenggut korban jiwa hingga pada Kamis 2 Januari 2020. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 16 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Menurut Kapusdatinkom, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo mengatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih terus melakukan pendataan dari berbagai sumber dan kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Korban yang meninggal diantaranya disebabkan hipotermia, terbawa arus, tersengat listrik, hingga tertimbun longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan korban meninggal di Jakarta ada 8 orang, Kota Bekasi 1 orang, Kota Depok 3 orang, Kota Bogor 1 orang, Kota Tangerang 1 orang, dan Kota Tangerang Selatan 1 orang. Mikel Arteta 2 pekan menangani Arsenal dan baru-baru ini mampu memberikan kemenangan perdana buat Meriam London pada Kamis dini hari 2 Januari 2020. 3 poin yang diperoleh The Gunners di markas sendiri Emirates Stadium dengan diperoleh skor 2-0. Masing-masing dilesatkan oleh Nicolas Pepe di menit ke-8 dan Sokratis di menit ke-42. 3 poin berhasil dipetik tim Meriam London pada pekan kedua Mikel Arteta menangani Arsenal. Di awal pertandingan, Arsenal mampu mendominasi jalannya pertandingan. Hasilnya Pepe sukses menuntaskan umpan silang Sead Kolasinac dengan membobol gawang David De Gea. Usai mencatatkan gol pertama di papan skor, Arsenal terus membobardir pertahanan Manchester United dan menghasilkan sejumlah peluang. Namun gol kedua baru lahir 3 menit jelang turun minum. Melalui pemain bertahan The Gunners Sokratis hingga peluit akhir pertandingan, papan skor tidak berubah. Manchester United harus mengakui keunggulan Arsenal 2-0.
Dan itulah rangkuman informasi viral top 55 yang kami sajikan setiap hari 2 kali sehari setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like, dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di pollingberita55.com. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Nurjana Jabar mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.